Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandari Faramawati. Saya kuliah di Universitas Gunung Jati, Kota Cirebon dengan NPM 121020409. Saya ngambil kelas manajemen reguler sore. Di sini saya akan membahas tentang membangun human capital dalam suatu perusahaan. Tujuannya itu untuk membantu karyawan meningkatkan kepuasan mereka menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk berkontribusi pada suatu perusahaan. Dengan sasaran saya adalah khususnya para mahasiswa Universitas Gunung Jati yang sedang belajar materi human capital atau para teman-teman semuanya yang sedang belajar materi membangun human capital. Untuk pembahasannya, kita langsung saja ke materinya. Let's go! Materi yang kita akan bahas adalah membangun human capital. Human capital dan manajemen SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia itu mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari apa yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman dan belajar. Sehingga bisa kita ketahui bahwa human capital management itu pada dasarnya sangat berhubungan dengan nilai. Nah, karena mempunyai keterkaitan yang erat dengan nilai, maka human capital management ini tentu menggunakan cara pengukuran tertentu agar bisa mencapai berbagai tujuan dari human capital management. Itu artinya, kegiatan pengukuran tersebut dilakukan agar bisa dijadikan sebagai dasar dalam langkah selanjutnya, yang dalam hal ini berarti penggunaan ukuran untuk memandu mengolah SDM sebagai salah satu aset milik perusahaan. Kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia itu ditegaskan diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, jujur, terus memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan, kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama yang solid. Sehingga bisa kita ketahui bahwa fungsi human capital itu manajemen adalah untuk menjadi jembatan untuk strategi SDM dengan strategi bisnis perusahaan. Mereka yang bertugas sebagai human capital harus mampu menekankan bahwa keunggulan kompetitif didapatkan dengan adanya investasi strategi pada SDM. Investasi ini dilakukan melalui serangkaian program seperti talent management, learning and development, serta engagement retention karyawan. Dan di sini ada pentingnya manajemen SDM. Ya, sifat sumber daya manusia itu selalu berkembang atau disebut dengan dinamis, baik itu dari jumlah maupun mutunya. Maka, untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat pengembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Jadi ada manfaat lainnya, yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Investasi pada pengembangan SDM itu mampu meningkatkan rasa kepuasan kerja yang lebih besar untuk karyawannya. Dilansir dari Raman Society for Human Resource Management, sebanyak 42% dari 600 karyawan yang mereka survei mengaku bahwa komitmen perusahaan pada pengembangan profesional sangat penting untuk kepuasan kerja yang mereka lakukan. Dan kedua, ada meningkatkan engagement. Jadi, minimnya kesempatan untuk berkembang dan tumbuh ke arah yang lebih baik tidak hanya mampu menyebabkan rasa kurang dihargai, namun juga bisa menjadi sumber stres karyawan. Terlebih penting untuk kaum milenial nih, peluang mereka untuk berkembang dan tumbuh adalah hal yang sangat penting. Dan kita nih harus mempersiapkan generasi emas, gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang.
kita harus mempersiapkan bakat atau aptitude, yang artinya benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, olahraga, bahasa, seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khususnya nih bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Kesimpulannya adalah human capital management itu melihat manusia sebagai modal yang mempunyai nilai di mana bila diinvestasikan dengan baik akan mampu memberikan keuntungan besar. Dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada, human capital management diklaim lebih efektif dan juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas, yang mana manfaat tersebut bisa dirasakan oleh perusahaan serta perekonomian negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please teman-teman bantu subscribe, like, and comment. Thanks guys.